Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang pelaporan SPT tahunan, pemadanan NIK NPWP dan juga ada NPWP keluarga. Baik, saudara pendengar, kita pencerahan dulu ya Pak Apri. Sebagaimana kita ketahui bahwa bagi pemilik nomor peserta wajib pajak ya NPWP memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelaporan ya. Pelaporan yang terkait dengan SPT tahunan ya di awal tahun. Nah, bagaimana cara pelaporan SPT tahunan? Mungkin aja yang lupa, ada yang gimana gitu, atau ada yang pemula gitu ya. Oke, baik, silakan Pak. Iya, terima kasih Bunda Nelly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Tuntung Pandang. Nah, ini momen yang memang delas gitu. Kalau dibilang delas gitu, karena untuk pelaporan SPT tahunan ini memang detik-detik terakhir gitu. Detik-detik terakhir sebelum deadline untuk pelaporan SPT tahunan. Betul. Mungkin mengingatkan kepada warga di Tanah Laut, pelaporan SPT tahunan itu paling lambat 31 Maret. Nah, jadi ini kita sudah tinggal hampir memasuki injury time. Sudah mau injury time ini jadi tinggal kita, Bu. ini tinggal berapa hari lagi Bunda Nelly, Bang Iman. Betul. Nah, ini makanya kalau dilihat di kantor pajak pasti rame gitu. Rame untuk terkait dengan pelaporan SPT tahunan. Nah, ini kita juga menginformasikan ke warga bahwa untuk hari Sabtu sama Minggu besok kami buka. Nah, iya. Gitu ya. Oh, cuma Jumat yang libur. Mungkin disampaikan Pak biar nanti Sabtu Minggu saya ini biar nggak rame gitu. Biar nggak rame ya. Iya, betul. Jadi memang khusus untuk SPT tahunan ini karena deadline-nya tanggal 31 bertepatan dari hari Minggu gitu kan. Maka Sabtu dan Minggu ini kita buka. Tapi untuk tanggal 29 karena libur nasional kita tetap tutup menghargai libur nasional keagamaan. Nah, untuk Sabtu Minggunya kita buka seperti biasa. Berarti hitungannya hitungan lembur ya? Iya benar. Iya, dihitung lembur itu. Langsung dikalkulasi sama Bunda Nelly nih. Lembur dapat berapa ini Pak Apri? 2 hari ya. 2 hari lembur dapat berapa nih Pak? Jam ayo. Nah, ini terkait dengan pelaporan SPT tahunan, ini menginformasikan bahwa memang itu menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang mempunyai NPWP yang statusnya aktif gitu. Jadi NPWP kita aktif, kita melaporkan apapun kondisi kita, baik kita ada usaha atau lagi nggak ada usaha, kita tetap lapor. Apakah lagi naik usahanya, lagi atau turun gitu, tetap lapor. Dan memang pelaporan ini tidak dipungut biaya, Bunda. Jadi jangan khawatir, pelaporan SPT tidak dipungut biaya. Terkait dengan perhitungannya, nanti kalau memang ada pajak yang harus dibayar, nah itu memang baru terkait pajaknya yang harus dibayar. Tetapi terkait dengan pelayanannya tidak ada biaya sama sekali. Nah, ini informasi tambahan di tahun 2024 ini terkait dengan SPT tahunan PPh 23 tahun 2023 ini. Selain wajib pajak yang aktif, ternyata wajib pajak yang non efektif ini juga ada beberapa yang wajib melaporkan SPT. Begitu. Iya, ternyata ada data tambahan. Ini terkait apa? Wajib pajak non efektif tapi terdapat data. Nah, jadi dia udah mengajukan non efektif tapi ternyata ada data. Ada data. Jadi ada data masuk di kami, maka itu tetap harus wajib lapor SPT. Nah, ini kita sudah WA untuk wajib pajaknya yang masuk ke non efektif tapi ada data. Datanya itu bisa macam-macam, bisa saja pembelian gitu. Jadi dia pembelian ke pabrikan gitu. Nah, berarti kan usahanya masih jalan nih. Nah, walaupun dia statusnya non efektif tapi usahanya sebenarnya masih jalan, ya berarti masih ada gelombang-gelombang dikit atau banyak gitu ya. Gitu. Ini yang jadi tambahan yang berbeda di tahun sebelumnya. Karena kalau yang tahun sebelumnya semua hanya wajib pajak yang aktif aja, tapi kalau yang sekarang ada wajib pajak non efektif yang memang punya kewajiban juga untuk lapor SPT terkait dengan wajib pajak non efektif yang mempunyai data itu, Bunda. Nah, kondisi yang sampai saat ini, Bunda, ini dari target di kami untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar sama Banjarbaru itu sekitar 71.000. 71.000 wajib di 3 pajak. wilayah itu ya? Iya.
Nggih, dari 3 wilayah itu ada 71.000 yang harus lapor SPT. Nah, sampai saat ini masih sekitar 52.400 yang sudah lapor. Jadi masih ada sekitar 19 ribuan. Nah, ini untuk tersebar tapi tersebar di 3 wilayah. Kalau untuk tanah laut sendiri bisa dikalkulasi nggak? Kalau untuk tanah laut kita kalkulasi yang wajib lapor itu sekitar 21.529. Ini wajib pajak yang aktif ya. Nah, yang belum lapor ini sekitar 9.146. Yang belum? Ya, yang belum lapor. Masih sekitar 42% lah. Sekitar 40% itu yang belum lapor. Ini cukup banyak. Padahal waktunya ini tinggal 3 hari. Nah, ini yang perlu cermati oleh wajib pajak bahwa ini wajib pajak aktif semua, Pak? Ya, kalau yang ini wajib pajak aktif semua. Jadi wajib pajak aktif kebanyakan kalau kita lihat per kecamatan ya, di per kecamatan itu pelihari yang kota itu yang menyumbang paling banyak. Kalau yang lainnya kecil-kecil. Artinya nanti yang belum lapor ini juga lebih banyak nanti wilayah pelihari ya? Iya. Jadi daerah pelihari itu hampir 2.500 lah. 2.500 untuk wajib pajak di pelihari ini yang wilayah pelihari ini yang belum lapor. Yang kedua daerah Kintab. Kintab kan banyak pekerja banyak pekerja perusahaan. Nah, ini yang biasanya dibantu sama perusahaan. Nah, ini yang banyak. Selain itu jorong. Jorong juga banyak. Nah, kalau yang lainnya relatif di bawah 1.000 lah. Berarti di bawah 1.000 sekitar 800-an yang belum lapor. Wilayah industri ya terkategori begitu. Jadi kalau perusahaan Pak bisa kolektif ya? Biasanya dibantu sama adminnya perusahaan. Jadi tetap lapor, nanti dibantu sama adminnya perusahaan untuk melaporkan. Banyak yang minta Evin untuk lapor lah, nanti pelaporannya dibantu sama adminnya perusahaan. Kami juga kemarin sudah membuka layanan ya. Kemarin di CPKA sama Candi Arta itu yang meminta kami untuk bantuan untuk kita terjun ke sana gitu. Kita juga akhirnya terjun ke sana di Candi Arta sama CPKA. Jadi sekarang juga melayani panggilan gitu ya? Ya, jadi kalau memang dibutuhkan sama perusahaan kami perseorangan enggak, Bu. Iya. Perusahaan bukan perseorangan. Jadi kalau perusahaan kami datang, kalau perorangan kita biasanya buka di layanan di kecamatan-kecamatan. Nah, kalau enggak desa di kecamatan. Kemarin terakhir di Desa Simpang 4 untuk wilayah Asam-Asam. Jadi untuk wilayah Asam-Asam dan Kintab kemarin berarti hari Selasa Pak, kita buka di sana gitu. Itu Bunda untuk gambaran pelaporan SPT tahunan. Nah, ini kita menghimbau ke wajib pajak di wilayah tanah laut. Mari kita laporkan SPT tahunan, masih ada waktu sekitar 3 hari ini untuk Bapak Ibu melaporkan SPT tahunannya. Bisa gitu. Yang melalui online ya Pak ya? Iya. Bisa datang sendiri ke KP2KP. Bagi perseorangan tadi ya, bagi perusahaan bisa dilakukan panggilan. Kalau misalnya bagi perseorangan Pak misalnya, tapi mereka bersama-sama begitu, bersama-sama. Ada beberapa begitu. Adakah target jumlah yang bisa misalnya didatangi oleh KP2KP? Ya, jadi gini Bunda, ini memang kalau sudah mendekati deadline ini, semua memang SDM kita itu kita fungsikan di kantor. Karena kita juga meminta bantuan di KPP juga untuk menambah personel dari Banjarbaru untuk membuka layanan di kantor. Karena di kantor ini udah kita buka, di TPT-nya kita buka, di aulanya kita buka juga. Nah, makanya SDM, terutama SDM kita fungsikan di situ. Tapi kalau untuk perusahaan misalnya ada 100 karyawan gitu, nanti kita informasikan. Kalau memang itu bisa dikumpulkan, nanti kita informasikan, kita hari apanya jam berapa, umpama sore atau silahkan nanti kita informasikan ke kami. Kami akan buka, nanti kami akan minta bantuan ke KPP lagi gitu. Jadi nanti SDM dari Banjarbaru akan kita tugaskan ke sini Bunda. Jadi nggak masalah.
Kalau memang ada udah pasti seumpama jumlahnya banyak gitu kita alokasikan dari Banjarbaru gitu. Oh, begitu. Kalau Bang mau tambah tenaga bantuan sementara gitu ya. Kita juga dibantu relawan sebenarnya. Jadi kita sangat dibantu sama relawan. Kalau relawannya lu. Canda Bang. Iya. Jadi ada relawan dari Politala Bu. Jadi Bunda, jadi kita kerjasama sama universitas di sini karena ada Universitas Politeknik Tanah Laut. Kita sudah membentuk di sana ada membentuk tech center juga. Jadi tiap tahun kita pasti ada relawan, ada sekitar 10 relawan dari mahasiswa-mahasiswi dari Politala. Mereka berkantor di kampus mereka atau mereka terjun ke kantor KP2KP? Jadi mereka terjun di KP2KP. Gitu. Jadi nanti kalau memang dibutuhkan supaya kita buka layanan di mana gitu, mereka juga ikut bantu juga. Jadi nanti kita sesuaikan antara jadwal kuliahnya mereka dengan nanti kebutuhan kita. Sekalian seperti magang ya. Iya, betul. Dia tahu dia. Sekalian belajar. Iya, bagus sekali. Oke, Pak, pencerahan dulu Pak kita. Ini mungkin bagi pemula ya untuk masuk melalui online ini. Di awalnya bagaimana sampai selesai bahwa dia sudah sudah masuk dalam pelaporan. Nah, itu apa yang ia lakukan? Ya, yang pertama untuk kita terkait online itu kita harus punya EVIN. Kalau yang belum pernah punya gitu. Jadi kalau yang belum pernah punya kita harus punya EVIN. Nah, dari EVIN itu kita nanti mendaftar, setelah kita daftar kita baru bisa masuk. Oke, masuk di aplikasinya. Begitu, ini bagi pemula ya Pak ya. Begitu seseorang mendaftar bahwa dia termasuk wajib pajak, minta nomor NPWP, apakah EVIN-nya itu langsung keluar atau bagaimana? Ya, kalau untuk yang sekarang itu memang belum langsung keluar. Jadi harus permohonan untuk permintaan EVIN. Nah, untuk ke depan, jadi kita tubinya, sistem kita akan berganti nanti di bulan Juli. Itu EVIN udah nggak dipakai lagi. Jadi nanti semuanya konfirmasi ke nomor HP sama email. Jadi kayak kita kalau sekarang masih. Jadi kalau kita mau kayak mengakses email gitu kan pasti kita minta nomor HP konfirmasi ke HP. Nah, nanti seperti itu gambarannya. Jadi EVIN itu udah nggak digunakan lagi untuk di sistem yang baru. Tapi untuk yang sampai nanti bulan Juli ini kita masih menggunakan EVIN. Jadi memang tidak otomatis keluar EVIN-nya, Bunda. Iya, jadi, itu yang juga jadi pertanyaan. Ya, jadi harus permohonan. Nah, itu. Lupa memohon, Pak. Ya, lupa EVIN-nya juga. Lupa EVIN-nya juga sudah punya tapi lupa EVIN-nya. Ketidaktahuan juga bahwa EVIN itu harus dimohon. Jadi bolak-balik ada yang nyariin gitu di kartu NPWP. Di kartunya nggak ada. Iya. Ini yang mana sih Bu yang nomor EVIN-nya gitu? Karena saya ada di belakangnya Pak dulu. Di belakang kartu itu kartunya kan ada. Ditempel, gitu. Di belakang katanya ada. Oh ternyata tidak ada. Nah, jadi bagi saudara-saudara ya para pendengar yang mungkin belum memiliki EVIN tetapi memiliki kartu NPWP, itu ada kemungkinan EVIN Anda belum keluar, belum dimohon ya Pak ya, belum dimohon. Nah, dan tidak bisa mengakses online begini. Tidak bisa. Jadi kalau belum punya EVIN itu memang kita tidak bisa mengakses online. Jadi kunci untuk bisa mengakses online ini pertama EVIN. Iya. Itu untuk kunci masuk awal ya. Iya. Masuk awal. Kalau sudah kita masuk udah selesai. Setelah itu kan password kan dibikin oleh masing-masing ya. Nah, nanti yang penting nggak lupa aja itu EVIN udah nggak digunakan lagi. Gitu. Bagus emang nggak pakai EVIN gitu Pak. Ya makanya di sistem yang baru nanti kita udah nggak menggunakan EVIN lagi. Nomor handphone bagus. Jadi karena semuanya kan udah pakai HP ya dan rata-rata HP-nya itu kan Android ya. Jadi nanti sistemnya terkonek dengan Google. Jadi nanti kita konfirmasinya lewat HP, nomor HP sama email gitu. Nah, ini yang ke depannya gitu. Jadi enak nggak bingung lagi saya lupa EVIN gitu. Betul. Itu apalagi kan dipakai setahun sekali kan Pak ya. Nah, setahun sekali. Sedangkan nomor-nomor yang harus diingat juga banyak gitu ya selain daripada EVIN. ATM pian aja 8 bulan. Nah, itu dia ya kadang-kadang. Nah, jadi masuk pertama tadi di DJP online pajak.go.id ya. Nah, setelah masuk di situ berarti nanti ada menu-menu yang bisa kita pilih ya Pak ya di situ ya. Jadi ada menu-menu, ada menu profil, ada menu bayar, ada menu lapor. Untuk pelaporan kita memilih ke menu lapor. Klik di menu lapor, oke. Jadi kita klik di menu lapor. Kalau untuk yang usahawan kita pilih yang e-form.
Tapi kalau untuk yang karyawan kita pilih e-filing. Oh, begitu. Jadi ada dua pilihan, memang berbeda isiannya. Kalau untuk yang usahawan ini kita milih e-form karena isiannya itu terkait dengan peredaran brutonya. Jadi omsetnya gitu. Tapi kalau untuk yang karyawan itu e-filing. Nah, itu hanya mengisikan penghasilan bulanannya. Nah, itu jadi lebih singkat untuk yang karyawan gitu. Oke, iya nih jangan-jangan ada yang tidak paham juga nih ya. Saya ngeklik yang mana nih antara e-filing dan e-form gitu ya. Nah, atau kedua-duanya nanti ada diisi. Nah, nanti dipastikan emailnya yang ada di sistem itu adalah email yang aktif. Karena apa, konfirmasi apapun nanti lewat email. Jadi setelah kita mengisi nanti biasanya akan ada token atau kode notifikasi untuk kita mengirim. Jadi setelah ada kodenya, itu kodenya bisa lewat email atau SMS. Kalau SMS berbayar, ini jangan lupa. Iya betul. Kalau SMS dibebankan ke wajib pajak. Jadi ada paling enggak ada pulsanya 500 lah untuk menerima SMS. Nah, gitu. Baik, setelah mereka mengisi berkas-berkas pertanyaan-pertanyaan di dalam e-filing atau di dalam e-form itu, apa yang menjadi pegangan mereka bahwa laporan mereka sudah diterima? Nah, untuk kita tahu apakah laporan sudah diterima, itu nanti ada namanya bukti tanda terima, Bunda. Nah, bukti tanda terimanya itu dikirim via email. Oh, begitu. Jadi tidak langsung pada saat itu begitu? Langsung. Jadi setelah kita isi, waktu di akhir itu ada namanya pengiriman. Pengiriman itu nanti akan membutuhkan namanya kode klarifikasi lah. Nah, kodenya itu dikirim di emailnya wajib pajak. Nah, masuk ke email, nanti kodenya diambil, kita masukkan ke sistem, kita kirim. Nah, kalau sudah sukses pengiriman, itu nanti wajib pajak dapat bukti tanda terimanya di email. Balik lagi buka email, tanda terimanya di email. Kalau sudah ada tanda terima di email berarti sudah lapor SPT. Pasca dia lapor SPT, kemudian pasca diterimanya belangko tanda terima tadi, apa lagi yang harus dilakukan oleh wajib pajak? Sudah, Bunda. Jadi kalau sudah sampai tanda terima itu berarti kita sudah selesai dan arsipnya SPT-nya juga ada di sistem. Jadi nggak masalah. Kalau kita buka di JP online nanti kelihatan. Di arsip kita ada. Saya tahun ini saya isinya apa kita bisa tahu juga. Artinya si wajib pajak tidak perlu ngeprint tanda terima itu mengirimkan ke KP2KP, tidak perlu. Enggak perlu. Jadi itu memang hanya untuk istilahnya arsip pribadi. Kalau nanti dipertanyakan, saya udah lapor SPT belum, ini udah gitu. Tinggal dilihatkan di emailnya, Bunda. Biasanya kan kalau terutama untuk karyawan-karyawan diminta sama perusahaannya atau dari instansi-instansi diminta instansinya untuk ngirim tanda terimanya, silahkan aja di print screen dari emailnya gitu. Lalu untuk melakukan pelaporan di SPT, baik itu bagi karyawan atau bagi perusahaan, dokumen apa yang harus dia siapkan, Pak? Ya, jadi kalau untuk pelaporan SPT kita bagi untuk orang pribadi itu ada dua, karyawan dan non karyawan. Jadi kalau karyawan itu ada namanya bukti potong dari perusahaan. Jadi dari perusahaan atau instansi biasanya mengeluarkan bukti potong. Tapi biasanya kalau yang penghasilannya di bawah PTKP itu tidak perlu bukti potong. Biasanya kalau di bawah 60 juta atau 54 juta itu tidak perlu bukti potong, itu bisa lapor. Tapi kalau yang di atas 60 juta itu harus ada bukti potong dari perusahaan atau instansi, Bunda. Nah, ini untuk yang karyawan. Kalau yang non karyawan itu harus membuat ada dua pilihan, pencatatan atau pembukuan. Kalau kita pencatatan hanya mencatat omset tiap bulan. Jadi bulan Januari omsetnya berapa, Februari berapa, sampai bulan Desember. Nah, itu hanya dibikin, ditandatangani, itu nanti yang di-upload. Itu yang kedua terkait pembukuan. Kalau orang pribadi ini memilih pembukuan, maka harus membuat laporan laba rugi dan neraca.
Nah, itu yang biasanya yang udah kompleks gitu. Iya, kompleks. Aslinya omsetnya biasanya yang sudah besar itu biasanya milih pembukuan. Karena lebih lebih mencerminkan sebenarnya karena nanti yang dikenakan pajak atas labanya. Tapi kalau kita pencatatan biasanya UMKM kan lebih mudah pencatatan aja lah gitu. Saya taunya tiap hari jualan laku sekian gitu. Nah, untungnya saya nggak ngitung lah gitu. Lah makanya biasanya kita memakai pencatatan gitu. Jadi pencatatan kita dasarnya adalah omset. Jadi omsetnya berapa tiap bulan nanti baru kita kenakan pajaknya gitu. Dan pajak yang untuk usaha itu yang orang pribadi kalau udah lebih dari 500 juta omsetnya. Kalau di bawah 500 juta masih belum kena. Hanya lapor saja. 500 gitu. juta per tahun ya? Per tahun. Gitu. Gitu. Ini berarti yang non karyawan tadi yang harus membuat pembukuan laba rugi ini berarti terkait dengan mereka-mereka yang punya usaha besar, kayak misalnya PT. Ya nggak harus PT, Bunda. Jadi misalnya gini, saya kategorinya maksudnya Pak? Saya kategorinya kita kalau di pajak itu berdasarkan omsetnya. Kalau omsetnya sudah 4,8 miliar, itu harus melakukan pembukuan. Kalau kurang dari 4,8 miliar, dikasih opsi mau pembukuan atau pencatatan. Nah gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 4,8 miliar itu walaupun orang pribadi pun harus melakukan pembukuan gitu. Nah, biasanya ini kayak distributor itu kan omsetnya besar ya, walaupun marginnya kecil tapi omsetnya biasanya besar karena perputaran barangnya besar. Nah itu biasanya mereka memilih untuk melakukan pembukuan karena lebih menguntungkan melakukan pembukuan gitu kalau bagi untuk distributor. Nah, jadi omsetnya mereka karena perputarannya besar, Bunda. Jadi bisa aja distributor barang sembako atau barang-barang atau yang kelihatan sepele itu kayak distributor untuk nomor kartu gitu. Nah, itu omsetnya besar juga. Karena perputarannya besar. Untuk pulsa itu kan besar. Nah, itu voucher itu perputarannya besar. Kelihatannya sepele, adem-adem tapi itu sebenarnya perputarannya besar. Tapi marginnya kecil, Bunda. Karena marginnya mereka ngambilnya kecil sekali gitu. Nah, kalau itu dikenakan UMKM itu pasti akan berteriak. Makanya mereka memilih biasanya kalau yang distributor gitu karena marginnya kecil, dia memilih untuk menggunakan pembukuan. Ya, itu yang biasanya dipakai. Tapi makanya dari kantor pajak pun memberikan opsi ke wajib pajak. Silahkan mau pencatatan boleh, pembukuan boleh. Tapi khusus untuk yang omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar itu wajib pembukuan. Nah, gitu, walaupun orang pribadi ya. Walaupun itu orang pribadi. Enggak nunggu PT ya. Enggak. Iya, artinya yang dihitung tadi omsetnya ya. Jadi bukan omsetnya. Bentuk usahanya begitu. Iya. Omsetnya. Oke, seperti misalnya apakah ini termasuk pencatatan atau pembukuan pengepul. Iya, pengepul biasanya. Iya, itu banyak sekali tuh. Iya. Itu jadi memang kelihatannya transaksinya itu kan pengepul itu kan mengumpulkan dari petani terus kemudian dijual ke pabrikan. Iya, betul. Ke pabrikan. Nah, itu datanya itu pasti ada. Karena pabrikan itu memberikan data ke kami. Jadi walaupun spama diem aja gitu ya. Gitu. Begitu. Kalau NPWP-nya NPWP atau NIK-nya sudah masuk ke pabrikan, itu datanya pasti masuk ke kami, Bunda. Biasanya yang ada SPK-nya itu pasti masuk ke kami. Jadi kadang kaget loh, ini kok tahu gitu. Omset saya sekian gitu lah. Emang Pak Pri punya mata-mata di sana gitu. Jadi memang itu udah terintegrasi antara wajib pajak badannya dengan kami. Jadi kalau mereka menginput pembeliannya umpama dari A, B, C, saya dari A sekian, dari B sekian, lah nanti pasti kami tahu.
Kami tahu umpama jumlah pembeliannya berapa. Nah, itu terkait dengan yang sudah kayak gitu, umpama misalnya OP pun mengepul, lah itu itu nanti kalau memang udah lebih dari 4,8 miliar itu harusnya pembukuan. Pembukuan ya. Jadi nanti dihitung karena dari pabrikan itu sebenarnya sudah motong Bunda. Jadi dari pabrikan itu sudah motong 0,25%. Kalau kita menggunakan tarif UMKM berarti hanya menambahkan setengahnya 0,25% juga. Karena yang sudah dipotong ini yang sering di masyarakat keliru. Padahal sudah dipotong. Saya sudah dipotong gitu ya. Jadi saya udah dipotong kok, udah potong bayar pajaknya. Satuan-satuan hilang dari. Iya. Jadi lagi sama Papri gitu. Iya, jadi benar sudah dipotong. Cuma memang yang dipotong sama perusahaan itu adalah 0,25%. Oke. 0,25. Iya, padahal kalau kita UMKM itu kenanya berapa? 0,5%. Berarti baru setengahnya yang dipotong sama perusahaan. Nah, setengahnya harus dibayar sendiri. Oke. Lalu pertanyaannya, kenapa perusahaan hanya memotong 0,25? Memang ketentuannya kayak gitu, Bunda. Jadi di ketentuan pajaknya itu memang perusahaan pabrikan itu yang membeli hasil pertanian, perkebunan, kehutanan itu memotong PPh pasal 22 namanya itu sebesar 0,25%. Kenapa kok 0,25%? Kita rumusannya mungkin sudah dirumuskan sama pembuat kebijakan ya. Jadi kalau kita terlalu tinggi motongnya, kalau dia nanti menggunakan pembukuan, takutnya malah lebih bayar. Nah, terlalu banyak memotongnya, makanya memang dipotongnya 0,25%. Dengan harapan apa? Nanti memang kalau ada kurangannya itu dibayarkan waktu SPT tahunan. Oleh wajib pajak sendiri. Iya. Ini informasi ini yang kadang belum dipahami. Sudah dipotong. Kan sudah dipotong, udah selesai saya. Iya, betul. Makanya duitnya juga sudah habis. Nah, itu. Jadi memang itu Bunda. Jadi memang bahwa yang dipotong itu berapa dan kewajiban kita berapa. Lah, pertanggungjawaban kewajiban kita seluruhnya itu di saat SPT tahunan. Dihitung lagi itu di saat SPT tahunan. Di SPT tahunan itu nanti ada yang statusnya ini sekalian menjelaskan. Ada statusnya nihil. Status nihil itu maksudnya apa? Pas. Berarti nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Maksud nihil ini pajaknya? Ya, pajaknya nihil. Jadi pajaknya 0. Seumpama saya karyawan, saya sudah dipotong perusahaan, udah pas nih antara yang dipotong perusahaan dengan perhitungan SPT tahunannya. Berarti nihil. Ada yang statusnya kurang bayar. Kurang bayar gimana? Saya udah dipotong misalnya kayak perkebunan misalnya. Saya udah dipotong. Ya memang dipotongnya 0,25. Nah, ini ada kurang bayar. Kurang bayarnya ini berarti tarifnya lebih besar, berarti memang harus istilahnya nomboi bayar kekurangannya. Ada yang statusnya lebih bayar Bunda, bisa. Umpama saya udah dipotong 2% terus gitu. Ternyata kewajiban saya umpama saya udah total dipotong 10 juta nih, padahal kewajiban saya ini cuma 8 juta. Lah yang 2 juta ini berarti kelebihan dong. Nah, itu bisa diminta kembali. Diklaim ya? Iya, diklaim nanti minta dikembalikan, pasti nanti dari pajak akan menghubungi lagi minta nomor rekening, nanti akan ditransfer lagi. Pertanyaannya apakah mengklaim ini lebih mudah begitu ininya? Ya. Prosesnya ini sekarang mulai dari 2 tahun ini lebih dipermudah Bunda. Jadi untuk klaim untuk SPT tahunan orang pribadi kalau masih di bawah 100 juta, itu prosesnya hanya butuh waktu 1 bulan. Dan itu hanya penelitian, bukan pemeriksaan. Nah, penelitian itu hanya kita mengecek, bukti potong dari perusahaan sana benar. Ini benar. Ya udah hitungannya sudah benar. Ya udah, ternyata lebih bayarnya 5 juta. Langsung nanti pasti diminta nomor rekening, langsung akan ditransfer ke rekening Bapak Ibu semua. Soalnya ada pengalaman Pak, ketika kita lebih bayar begitu, taruhlah misalnya seperti yang tadi Pak Pri sampaikan, kewajiban kita 8 juta, tapi kita ternyata sudah dipotong sebanyak 10 juta. Artinya ada lebih bayar kita 2 juta.
ketika diklaim ternyata oleh pajak disampaikan bahwa pemasukan 10 juta ini sudah tercatat. Nah, sehingga dia tidak bisa lagi untuk dikurangi. Lalu yang kelebihan kita 2 juta itu diklaim nanti tahun depan. Oh, jadi ada dua. Jadi ada namanya restitusi sama kompensasi. Jadi kalau restitusi itu kita waktu mengisi, saya mengklaim, saya minta restitusi. Restitusi itu berarti apa? Dibalikan uangnya. Tapi kalau kita memilih kompensasi, kelebihannya itu untuk membayar kewajiban pajak yang lain. Jadi dibalikin, tetap dibalikin, cuma bentuknya dalam bentuk untuk membayar pengurangan pajak yang akan datang. Gitu Bunda. Jadi memang di pengembalian itu ada dua jenisnya, ada restitusi, ada kompensasi. Kalau ini juga perlu dipahami. Kalau restitusi itu pasti kalau saya mau restitusi aja, dibalikin nanti. Kan mau terpakai. Nah, mau kepake. Terus saya. Iya. Atau tahun depan saya nggak ada kurang bayarnya gitu kan. Nah nanti pasti dimintain nomor rekening, nanti dikembalikan. Tapi kalau kita memilih kompensasi ya berarti bulan depan bayar pajak saya lebih kecil, pengurangan. Gitu. Soalnya ada yang supaya nanti tahun depan saya tidak berat lagi gitu kan, tidak terlalu banyak lagi gitu kan. Jadi biar tapi kebanyakan mau diambil ya. Banyak aja duit. Kebanyakan mau diambil segera gitu. Tapi banyak juga yang wajib pajak, saya nggak mau ribet, udah saya ikhlaskan gitu ya kita terima aja. Oh begitu, iya. Menyeleh. Iya, menyumbang untuk negara, menyumbang untuk negara. Menyumbang untuk negara. Mumpung bulan Ramadan. Aduh. Iya. Dan siapa tahu dari situ ibaratnya akan menambah majunya perusahaannya. Ya? Iya, benar Bunda. Baik, Pak, tentang Epin tadi, Pak. Ini yang sering banget juga terjadi, yang sering berkali-kali juga dialami oleh para wajib pajak kita nih. Lupa Epin, ya data-datanya hilang, ya catatannya hilang. Nah, bagaimana nih mereka, apakah mencari Epinnya itu apakah dengan jalan datang kembali ke kantor KP2KP atau apa yang harus mereka lakukan? Ya. Yang pertama coba wajib pajak cek di email. Ya, cek di email, di search Evin gitu. Kalau ada Evin atau IREK gitu. Kalau ada biasanya Evin itu kalau yang beberapa proses yang dulu itu dikirim ke email. Nah, nanti kalau ada di email ya berarti itu Evinnya. Nah, tapi kalau di email saya nggak ada nih. Saya masih di rumah, silahkan unduh M-Pajak di Play Store. Unduh aplikasi M-Pajak namanya. Nah, nanti setelah diunduh, Bapak Ibu ada nanti pilihan Evin. Nah, nanti di situ ada tinggal ada 4 langkah, hanya mengisi NPWP, NIK, terus konfirmasi alamat, konfirmasi data pribadinya, terus minta di foto, kemudian nanti Evin-nya akan dikirim. Ada pilihan mau dikirim ke email atau ke nomor HP. Nah, ini email dan nomor HP-nya ini yang terdaftar di kantor pajak. Jadi kalau nanti ganti nomor HP atau ganti email, ini juga nggak bisa. Nah, yang terakhir apa? Ke kantor pajak. Nah, ke kantor pajak atau ke live chat kering pajak. Jadi ada kering pajak ini nasional, jadi yang mengelola kantor pusat, jadi silahkan lewat kering pajak itu juga bisa. Tapi kalau memang opsi terakhir ya berarti harus memang ke kantor pajak gitu Bunda. Oke, kalau live chat kering pajak ini berarti percakapan ya? Iya, jadi kalau live chat ini percakapan Bunda. Jadi itu, di 1.500-200. Berarti itu pulsa. Ya, manual berarti. Tidak bisa di WA yang bisa gratis gitu ngomong. Nah, yang gratis itu yang M-Pajak itu. Di M-Pajak itu kan aplikasi. Jadi diunduh aja di Play Store, nanti ikutin paling hanya sekitar 5 menit lah. Cuma memang kendalanya nomor HP dan emailnya ini yang tercatat waktu mendaftarkan. Jadi waktu mendaftar NPWP itu kan pasti diminta nomor HP sama email. Nah, nanti EV-nya akan dikirim ke situ. Ke situ. Andai nih Pak, email kita waktu mendaftar itu
ternyata di pertengahannya itu email kita itu dihack orang, atau rusak atau apa gitu, kita ganti baru. Nah itu makanya Gimana? Kalau memang ganti email atau ganti nomor HP itu di M-Pajak nggak bisa, karena pasti dikirimnya ke email yang memang terdaftar. Kalau gitu. dalam kondisi seperti itu, apa yang jalan keluarnya? Jalan keluarnya memang harus ke kantor pajak. Lapor lagi. Jadi ke kantor pajak nanti minta Evin, nanti dirubah dulu email dan nomor HP-nya. Gitu. Jadi memang semuanya sekarang kita kalau mendaftar baru pun, kalau mendaftar yang sekarang mendaftar NPWP baru pasti ada konfirmasi ke email dan nomor HP. Ada kode OTP yang dikirim ke email dan nomor HP. Ini apa? Untuk memastikan bahwa email dan nomor HP-nya ini memang milik wajib pajak. Nah, untuk yang pendaftaran baru ini. Nah, nanti ke depan sistem yang baru itu semuanya nanti by OTP. Jadi konfirmasi kayak Evin itu udah nggak digunakan lagi, tapi konfirmasinya kita menggunakan OTP. Makanya memang kita mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi perkembangan zaman sudah tidak lagi ada namanya Evin, tapi semuanya udah pakai OTP untuk konfirmasi gitu. Ya. Oke. Nah, ini mudah-mudahan dapat dipahami ya oleh kawan-kawan semuanya, para wajib pajak. Untuk Evin ini ternyata akunnya tuh berbeda dari kita melakukan pelaporan. Iya kan, tidak jadi satu di situ ya, Pak ya? Iya, jadi kalau untuk yang Evin ini memang khusus pakai Play Store, namanya M-Pajak. Ya, mereka kira itu jadi satu rumah, Pak. Rumahnya masih beda. Nah, rumahnya masih beda itu. Nah, kenapa jadi berbeda rumah? Mereka cari-cari di DJP online tidak ada. Nah, itu dia yang perlu juga dipahami. Ya, M-Pajak. Dan ini adanya di Play Store ya. Play Store, Play Store, ya. Oke. Baik, ada pendengar kita yang bergabung, tidak ada? Tidak ada, Pak. Baik, kita langsung untuk ya untuk lupa Evin dan cara mendapatkannya kita tadi sudah dapat. Kemudian ada pertanyaan Pak dari titipan tadi dari teman-teman kita yang berusaha tapi usahanya ini kayak fluktuasi gitu. Jadi tidak rutin, Pak. Tidak rutin. Apakah mereka juga dikenakan pajak atau mereka juga wajib lapor pajak atau bagaimana? Iya. Jadi kalau kita punya NPWP dan aktif, walaupun kita usahanya fluktuatif, itu tetap wajib lapor. Nah, terkait dengan lapor ini belum tentu bayar. Oh iya, jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Lapor itu hanya kita melaporkan. Umpama saya tahun ini nggak ada usaha gitu, sama sekali nggak ada pekerjaan, nggak ada usaha. Pian bawa materai aja. Nanti paling surat pernyataan bahwa memang tidak punya usaha. Nah, nanti tetap lapor. Nah, tapi kalau umpama tahun ini saya banyak nih. Usaha saya maju gitu, berarti nanti dihitung. Kadang-kadang Pak, tidak merasa. Tidak merasa. Rasa-rasa sedikit. Rasa-rasa sedikit gitu. Ternyata setelah lapor ke pajak, gitu. Ternyata setelah lapor ke pajak ngitungnya banyak. Itu yang ditakutkan, Pak. Iya. Jadi nggak usah khawatir karena kita menghitung berdasarkan aturan ya. Jadi aturannya memang kalau memang kena banyak pasti kena banyak, kalau kena dikit kena dikit. Nah, melihatnya bagaimana, kita lihat dari omset dan laba kita. Jadi kalau saya pernah ada yang komplain, saya kok banyak sekarang, protes kan. Saya lihat, loh tahun lalu ibu omsetnya sekian, lah tahun ini naik sekian, ya pantas lah kalau pajaknya banyak gitu. Nah gitu. Jadi kita ngelihatnya dari omset, dari keuntungan. Jadi kita juga mohon pengertiannya pada masyarakat wajib pajak gitu, bahwa pajak itu pasti akan mengikuti. Kalau usahanya kita sukses, pasti pajak kita juga naik. Iya. Nah itu. Jangan berpikiran kalau kita usahanya sukses, pajak kita tetap atau lebih kecil. Iya. Yang jadi masalah itu Pak, ketika usaha berjalan gitu kan ya, omsetnya itu tidak terasa. Iya, nggak terasa. Ternyata udah banyak. Iya. Gitu. Tapi ketika pajak menghitung, dia kan akumulasi. Nah itu akhirnya jadi banyak sekali. Gak usah jauh-jauh. Ini seorang pegawai misalnya. Udah terima gaji kan tiap bulan nih Pak. Nah tiap bulan. Tapi ketika dihitung per tahun, wah ternyata gaji banyak juga. Nah itu sama dengan perusahaan. Nggak terasa. Akhirnya akan
akan ada apa ya, akan ada keengganan gitu untuk lapor SPT. Ini jangan-jangan nih taktik aja nih suruh lapor gratis, ternyata nanti mau dihitung, oh ternyata bayar juga. Iya, tapi itulah namanya kewajiban sebagai warga negara. Nisab zakat pun naik juga Bu ya. Iya. Iya. Pak, apakah orang yang melakukan sebuah usaha itu bisa tidak memiliki NPWP? Bisa tidak memiliki NPWP? Bisa kalau nggak ketahuan Bunda. Oh. Jadi kalau memang wajib pajak tidak terhubung dengan manapun, kita nggak tahu datanya, wajib pajak diem aja, bisa aja nggak punya NPWP. Kalau ditanya bisa gitu. Ya. Selama tidak terhubung apa-apa. Ini terhubung apa-apa gimana? Kalau kita mau izin pasti pakai NPWP. Kalau kita mau utang pasti pakai NPWP. Nggak mungkin nggak pakai NPWP. Iya betul. Iya kan? Izin ke OSS, ke dinas perizinan pasti minta NPWP. Nah, kalau nanti kita usahanya besar berhubungan dengan supplier, pasti biasanya minta NPWP juga. Kecuali gelap semua, Pak. Nah, gitu. Berarti jualan arang dong. Arang gelap. Iya. Jadi kalau memang gelap semua kan kita juga nggak tahu Bunda, kecuali nanti petugas pajak menemukan baru bisa namanya NPWP jabatan Bunda. Jadi diam-diam usahanya udah besar nih, wah rumahnya di daerah pelosok besar. Bisa saja gitu. Nah nanti kalau petugas pajak tahu wajib pajaknya nggak mau daftar, maka kita akan meng-NPWP-kan secara jabatan. Jadi wajib pajak cuma ini kelihatan nih usahanya gede, suruh daftar NPWP nggak mau juga gitu. Maka pajak bisa namanya NPWP jabatan, langsung diterbitkan dikasih NPWP-nya. Oh, gitu. Soalnya ada begini, misalnya begini Pak, seseorang gitu, taruhlah misalnya Mas Iwan gitu ya, di kampung dia usahanya itu kayak memberikan pinjaman kepada petani misalnya ya. Nanti ketika panen petani bayarnya bayar beras, bayar padi gitu. Nah, ternyata usaha ini banyak gitu dan ternyata menumpuk gitu ya, banyak kali. Nah, lalu pada saat nanti beras mahal, pas lagi pertanian misalnya lagi musim tanam atau apa biasanya kan ya. Nah, dia kan kembali menjual beras itu kembali kepada petani. Ternyata ini juga omsetnya besar sekali. Dia tidak punya NPWP, Pak. Iya. Jadi memang kalau yang usaha yang nggak terhubung dengan perizinan, tidak terhubung dia nggak pinjem, itu masih bisa. Tapi suatu saat pasti akan ketahuan, Bunda. Kenapa saya bilang ketahuan? Di kami ada data. Selama kita beli apa, walaupun belum punya NPWP, beli mobil, itu datanya masuk Bunda. Nanti petugas pajak itu yang datangi. Meskipun beli mobil bekas gitu? Kalau mobil bekas enggak. Nah, kalau mobil baru pasti ketahuan. Betul ya. Kalau banyak duit kan mobil baru. Mobil bekas tapi Fortuner. Jadi untuk yang mobil baru, properti, terus mungkin tabungan gitu, yang besar itu pasti nanti masuk. Dan itu datanya itu tiap tahun banyak masuk data ke kami. Biasanya petugasnya dari Banjarbaru namanya AR itu mendatangi. Ini punya NIK, belum punya NPWP, kok ada data ini. Sampai kadang beli motor, maaf. Motor kan paling 20 juta. Itu datanya masuk, kita datang. Ini kita minta punya NPWP nama. Oh kemarin beli motor. Oh ini beli motor ternyata gitu. Usahanya masih kecil. Akhirnya kita ngelihat mana yang usahanya memang besar kita NPWP kan. Tapi kalau yang usahanya masih memang di bawah PTKP ya memang tidak perlu kita NPWP kan gitu. Maka dari itu pentingnya jadikan NIK ini Pak ya. Iya. Makanya nanti akan tercapai semuanya. Ini kecuali dia bukan warga negara Indonesia. Iya, betul. Itu dia. Jadi kuncinya di situ. Jadi NIK ini. Jadi ketahuan deh. Jadi ketahuan, iya. Jadi memang program nasional bahwa ini ke materi kedua ya, NIK, pemadanan NIK. Jadi memang kita di sistem baru ini nanti orang pribadi ini menggunakan NIK, Bunda. Jadi orang pribadi untuk warga negara Indonesia itu menggunakan NIK. Iya. Dan itu
termasuk ke sistem semua. Iya. Jadi mau sudah. Habis lah sudah ya, Jadi di sistem nanti, di sistem yang baru nanti ini gambaran secara umum. Jadi nanti ada namanya akun kita. Akun kita itu kita bisa mengakses akun kita, sama kayak DJP online kita ngakses. Kalau DJP online kan nggak ketahuan ya. Nah, di akses itu nanti ketahuan, sama kita beli apa ada datanya. Oh, saya ternyata ketahuan ya beli ini. Oh, saya ketahuan ya punya penghasilan dari sini. Oh, saya ketahuan pembelian ini. Kalau udah ada datanya, pian nggak laporin, baru nanti petugas pajak yang mengeksekusi atau istilahnya menghitungkan. Tapi datanya itu sudah ada. Wajib pajak mau lapor SPT itu udah ketahuan. Oh ada data ini, data ini udah ada di akunnya wajib pajak. Jadi tinggal wajib pajak melaporkan aja. Jadi udah nggak bisa lagi kayak sembunyi-sembunyian gitu. Itulah nick Bu. Ya. Itu dia ya. Itu dia. Nggak usah kemana-mana lagi Bu. Iya. Sudah terkurung di situ ya, kelihatan semua. Jadi ketahuan. Itulah Bu. Itulah sebenarnya program nasional kita. Itu memang program nasional kita. Nanti per 1 Juli itu NIK sudah menjadi NPWP, jadi udah semuanya terkoneksi dengan NIK kalau perizinan, dan itu sudah ada PP-nya bahwa perizinan publik itu harus menggunakan NIK atau NPWP. Jadi nanti semuanya pasti terkoneksi Bunda. Pasti kalau yang terkoneksi ya. Iya. Oke. Sekarang kasusnya kalau misalnya bagi anggaplah mungkin jasa Widya Suara atau narasumber misalnya Pak. Iya. Nah narasumber tapi dia dibayarkan secara cash. Iya. Biasanya terkonek apa tidak? Jadi walaupun secara cash, biasanya tetap kan kalau kita jadi pembicara, itu kalau umpama Bu saya minta datanya gitu. Nah, datanya itu kan pasti kayak kemarin saya mau diminta menjadi dosen tamu. Itu pasti Pak minta KTP-nya ya Pak. Betul. Itu simple kan? Iya. Itu pasti langsung terkonek. Walaupun dibayarnya cash, tapi datanya masuk. Oh. Jadi kalau kita jadi pembicara suruh ngisi biodata. Di situ ada isian NIK gitu. Kalau udah itu selesai. Itu masuk Bu datanya. Gak usah jauh-jauh nih Pak, ke rumah sakit aja udah. Yang sakit. Pasti KTP mana Pak? Sekarang karena semua sekarang gitu. Kayak BPJS sekarang udah nggak ada kartu BPJS. Enggak, betul. Yang diminta apa? KTP. BPJS kesehatan kemarin. Nanti pajak juga gitu. KTP-nya mana gitu. Bukan lagi NPWP tapi KTP-nya mana. Nah, ini nanti untuk transaksi-transaksi semuanya seperti itu. Kemarin kita contohkan di salah satu kita waktu sosialisasi ke dokter, saya juga bilang, ini nanti kalau ada perusahaan farmasi gitu mau ngasih penghasilan pasti akan minta NIK atau NPWP. Di saat sudah dikasih nanti menjadi penghasilannya pian semua. Jadi harus hati-hati. Iya. Makanya saya juga gugup ya. Jadi bukan nakut-nakuti Bunda, tapi harus kita, maksudnya kita harus bukan menakut-nakuti, kita harus tahu bahwa kalau kita mempunyai penghasilan itu ada konsekuensi pajaknya. Pertama itu. Jadi jadi jangan sampai karena ada pajak itu membatasi. Enggak, jangan. Tetap kita jadi pembicara, narasumber, ya nggak masalah, bebas saja. Cuma kita karena tahu, karena nanti ini ada pajaknya, yang dipotong baru 5% dan diperhitungkan nanti di akhir tahun, maka saya jadi narasumber misalnya honornya 1 juta. Jangan 1 juta itu kita habiskan semua. Habis Pak. Lah itu soalnya kalau kita habiskan semua nanti ternyata. Itu dia yang saya takutkan. Nah makanya ini karena kita tahu, karena kita sudah tahu. Maka 1 juta itu jangan kita habiskan semua. Berarti kita cadangkan sebagian untuk nanti untuk bayar pajak. Wah ini yang jadi kenyataan nih ya. Nah, ini yang sering yang ditakutkan ternyata jadi kenyataan. Khawatirnya ketika saya lapor gitu ya, ternyata udah dirunut tahun kemarin Ibu sudah jadi pembicara sekian puluh kali gitu kan. Jadi ini yang harus pembelajaran ke masyarakat ya. Jadi bukan karena kita takut, jangan nanti saya kena pajak. Lah nanti kalau saya nggak jadi pembicara malah nggak dapat penghasilan. Nggak apa-apa. Jadi pembicara banyak nggak apa-apa, tapi asal kita tahu nggak semua penghasilan itu kita habiskan. Kalau kita habiskan nanti ada misalnya
di akhir tahun ada beban pajaknya, ini bayarnya pakai apa? Itu dia. Ini yang harus dipahami ya, oleh masyarakat, betul. Bahwa walaupun memang itu sudah dipotong, kadang pemotongannya itu masih dikit. Kayaknya belum deh. Nah, apalagi kalau di cash ya, di cash gitu kan. Tapi kalau tidak, umpama Pak ini tidak dimintain data, tidak dimintain apa, ya itu hadiah itu kita di sistem pajak pun pasti nggak akan ketahuan, Bu, itu Bunda. Jadi kita nggak akan ketahuan. Tapi kalau memang resmi, biasanya kalau honor resmi dari perusahaan, SPJ, dari instansi ada SPJ, pasti itu diminta KTP, diminta NPWP lah. Itu harus dipotong lagi juga ada. Nah, itu harus dicadangkan karena itu terkonek, Bunda. Nah, ini yang harus dipahami masyarakat, dipahami wajib pajak, biar kita nggak kaget gitu. Kan nanti ternyata pajak saya banyak itu. Tapi kalau yang sudah terbiasa, Bunda, kayak kemarin itu ada yang sudah terbiasa gitu, itu dia transaksi lewat SIP lah gitu. Karena memang sudah dipotong. Tapi karena sudah terbiasa, saya sudah dipotong sekian, penghasilan saya sekian. Oh, ternyata ini kurang bayar sekian. Oh ya nggak apa-apa Pak, memang harus dibayar, memang ketentuannya kayak gitu. Ya udah dibayar gitu. Karena udah memahami bahwa udah mencadangkan sebagian penghasilannya itu memang untuk pajak gitu. Jadi nggak semuanya karena saya dapat penghasilan sekian habis langsung kok. Makanya ada yang banyak saya minta dibayar cash aja gitu kan. Maksudnya supaya tidak terkonek gitu. Tapi padahal kalau nggak terkonek itu malah ilegal, Bunda. Tapi kalau yang legal itu pasti malah terkonek gitu. Tinggal kita mensisihkan aja. Jadi cara pandangnya kita mensisihkan sebagian gitu. Menyisihkan sebagian untuk bayar pajak gitu. Nah, nanti perhitungan bisa saja sebenarnya nihil juga bisa aja kalau memang pemotongannya sudah pas. Tapi kalau bisa saja lebih bayar kalau pemotongannya lebih banyak. Oke, ini Pak NIK NPWP dengan nomor NIK ini kan mulai awal tahun kemarin sudah berjalan ya? Ya, sebenarnya udah jalan, tapi nanti ditutup pastinya itu di sistem baru mulai berlaku. Nah, sistem baru ini mulai 1 Juli ini baru berlaku, maka yang digunakan adalah NIK. Oke, jadi untuk tahun 2024 itu masih menggunakan masih ada yang menggunakan NPWP ya. Jadi makanya ini sampai 1 Juli ini masih bisa menggunakan nomor NPWP atau NIK. Tapi mulai 1 Juli ini harus NIK. Makanya ada beberapa mungkin ada wajib pajak yang kaget, loh kok NPWP saya udah hilang gitu. Nggak fungsi gitu. Karena memang kami menghapus NPWP yang terindikasi ganda. Jadi ada biasanya satu orang punya 2 NPWP karena mungkin dulu 2 KTP. Nah, makanya dengan adanya udah ada KTP elektronik, KTP-nya yang berlaku 1, maka yang satunya dihapus. Nah, di pajak pun NPWP-nya juga ikut dihapus. Nah, makanya ini pembenahan ini masih ada waktu sampai 1 Juli untuk pembenahan bagi yang terindikasi ganda. Gitu. Atau yang memang NPWP-nya hapus gitu kan, karena nicknya salah atau gimana. Nah, ini masih ada waktu untuk kita memperbaikinya, Bunda. Oke. Pilkada juga bahaya KTP ganda, Bu ya. Oke, satu lagi Pak, soal NPWP keluarga. Nah, ini bagaimana penjelasannya Pak? Ini penting ya. Jadi intinya satu keluarga itu 1 NPWP. Jadi istri itu nggak akan punya NPWP kalau selama hartanya jadi 1. Nggak ada pemisahan harta. Ya, jadi ini perlu masyarakat kalau umpama pinjem atau apa kan kadang saya harus NPWP ini bilang aja ke perbankan atau ke instansi bahwa saya tidak ada pemisahan harta. Jadi NPWP saya ya ikut ke suami. Berarti NIK-nya suami dipakai? Ya. Jadi nanti NIK-nya suami yang dipakai. Pada saat walaupun nanti suaminya nggak kerja, yang kerja istrinya, itu tetap kepala keluarga yang aktif. Jadi istri itu bisa punya NPWP sendiri kalau yang pertama memang memilih terpisah. Memang kalau memilih terpisah Pak ya? Karena punya usaha masing-masing. Ya, mungkin. Bisa memilih terpisah atau memang waktu menikah udah ada surat perjanjian pemisahan harta.
Itu biasanya di pengadilan, Bunda. Di pengadilan ada suratnya pemisahan harta. Itu ini bisa. Harta saya, ini harta suami. Nah, gitu. Itu bisa. Tapi ada konsekuensinya, Bang. Jadi kalau memilih terpisah, itu nanti ada perhitungannya tersendiri. Dan kalau dari perhitungannya, itu biasanya nanti akan ada kurang bayar. Karena setelah digabung, misalnya gini, di contohnya mama saya penghasilannya 100 juta. Istri juga kalau 100 juta juga. Dipotong sama perusahaan. Saya dikurangi PTKP, istri dikurangi PTKP. Ya. Setelah dipotong, kenanya kan tarif untuk yang 5% sama 15%. Ya kan? Nah, di istri juga kena tarif 5% dan 15%. Nah, PPh pasal 21. Ya, PPh pasal 21. Tapi waktu digabung, ini kan yang 5% hanya satu aja. Yang 15% lebih banyak yang kena. Jadi akhirnya akan ada kurang bayar. Tapi kan tadi sudah disebutkan bahwa kita melakukan pemisahan. Nah, ya, kenapa harus digabung lagi? Cara perhitungannya kayak gitu. Kalau memilih terpisah. Kalau digabung, malah kalau istrinya bekerja hanya di satu pemberi kerja, misalnya istrinya PNS, itu udah kena final aja, udah selesai. Dianggap final. Gitu. Jadi kalau ditanya, Pak sebenarnya menguntungkan mana, digabung apa tidak digabung? Iya. Kalau istrinya hanya satu pemberi kerja, misalnya istrinya hanya PNS saja atau istrinya pegawai swasta saja, tidak ada pekerjaan bebas, tidak dokter, tidak konsultan atau tidak usahawan, notaris, gitu ya, notaris, usahawan, hanya pekerja aja, karyawan aja, itu saya bilang menguntungkan digabung. Menguntungkan digabung. Tapi kalau istrinya usahawan juga, pekerjaan bebas juga, ya sama aja. Mau digabung apa enggak, sama aja. Tapi ada kemungkinan tadi ada kurang bayar itu ya? Iya. Karena perhitungannya nanti akan ada 2 kali ya. Iya. Jadi perhitungan yang terpisah, yang PPh 21, kemudian nanti ada perhitungan yang sudah digabung. Iya, dan ini memang kita diminta untuk mensosialisasikan, mensosialisasikan di masyarakat gitu, terkait dengan NPWP digabung ini. Kalau memang tidak ada pemisahan harta, tidak memilih terpisah, minta tolong nanti setelah SPT tahunan, mungkin di bulan Mei, untuk dihapuskan saja. Jadi digabung dengan suaminya gitu. Even suaminya ini nggak bekerja. Karena memang di Indonesia tetap yang punya NPWP itu adalah suaminya. Misalnya suami nggak bekerja, istri yang bekerja. Iya kan? Artinya ini kan jadi kepala keluarga, istri nih, tulang punggung. Tulang punggung kan istri. Tapi di kita tetap kepala keluarga adalah suami. Betul. Jadi NPWP-nya tetap, saya pengennya NPWP atas nama istri, nggak bisa. Makanya kalau istri mau punya NPWP, pasti suami diminta punya NPWP. Karena nggak akan keluar NPWP kalau udah kawin, mau minta NPWP atas nama istri, suami belum punya NPWP. Itu nggak bisa, Bunda. Oke. Lalu Pak, pertanyaannya lagi, pada saat apa orang membuat NPWP keluarga? Jadi kalau intinya, kalau kita sudah punya NPWP, nanti selama istri kita juga bekerja, itu kalau tidak ada pemisahan NPWP, yaitu sudah menjadi NPWP keluarga. Satu saja gitu. Begini. Jadi misalnya, yang istri nggak perlu bikin NPWP, Bunda. Jadi ya udah. Anak-anaknya yang sudah bekerja juga tidak enggak, perlu. Kalau anak udah lebih dari 18 tahun dan bekerja, itu miliki NPWP sendiri. Jadi kalau belum dewasa masih masuk suami. Kalau yang anaknya masih kecil, misalnya anaknya Bang Iwan disuruh nyanyi, dapat penghasilan masuk penghasilannya Bang Iwan. Digabung menjadi penghasilannya Bang Iwan. Suami kepala keluarga. Tapi kalau yang sudah 18 tahun ke atas bekerja sendiri gitu ya, berarti punya NPWP sendiri untuk anaknya. Tapi kalau untuk istri itu ikut ke suaminya, Bunda gitu. Oke, satu lagi Pak. Ada istilah sistem Kortek. Ini apa sebenarnya? Kortek. Ya. Nah, ini yang Kortek ini yang namanya Sistem Informasi Administrasi Perpajakan yang baru. Nah, ini yang nantinya akan di launching di bulan Juli ini, Bunda. Oke. Jadi Kortek ini memang sistemnya baru, kita sistemnya ganti, baru. Nah, ini berlaku 1 Juli nanti. Kita sama-sama menunggu sistem baru ini.
Di sistem baru ini yang dipakai apa tadi? NIK tadi ya Bunda. Makanya untuk NPWP orang pribadi nanti yang dipakai adalah NIK. Nah, di Kortek ini nanti wajib pajak pun ada dikasih akun sendiri. Akunnya itu apa isinya? Data-data kita. Kalau kita beli apa, datanya masuk. Kalau kita ada transaksi apa, masuk. Kalau kita dapat penghasilan gitu, Pak? Selama masuk ke sistem kami masuk Bunda. Tapi kalau nggak masuk ke sistem nggak. Tapi kalau kita masuk ke sistem misalnya pembelian mobil, motor, properti, terus pembelian misalnya main saham, nah itu masuk. Sepeda gunung tapi 250 juta. Masuk Bu, masuk Bu, karena ada juta, Bu. Sepeda aja kok. Karena ada fakturnya. Kalau kita membeli barang ada fakturnya, diminta NPWP kan, pasti diminta NPWP atau NIK, pasti masuk. Nah, masa beli tas Hermes, iya, 100 juta ya. Itu masuk Bunda, dan itu nanti di gambaran singkat ya, saya juga belum baru praktek sebentar untuk sistemnya. Itu nanti kita juga ada pembayaran untuk semua pajak. Jadi kayak sistem kayak GoPay itu, kayak kita bisa deposit dulu. Iya. Jadi nanti sistemnya kayak gitu Bunda. Saya selama belum tahu saya kewajiban pajaknya apa, saya bisa deposit dulu. Nanti dia motong sendiri gitu ya? Iya, setelah nanti ada kewajiban bisa motong sendiri. Nah, di sistem baru nantinya seperti itu Bunda. Jadi kita bisa bayar pajak tanpa belum tahu sebenarnya kewajiban pajak saya berapa. Jadi kayak sistem GoPay itu saya kayak naruh uang di pajak. Iya. Nanti setelah keluar, saya ada tagihan pajak sekian, langsung mengurangi. Nanti kalau ada kelebihan pajak masuk ke rekening lagi gitu. Nah ini tadi mengantisipasi jangan sampai nanti setelah dapat habis gitu. Pas saatnya bayar pajak bingung nyari. Nah itu nanti seperti itu Bunda. Jadi ada memungkinkan fitur-fitur seperti itu untuk di namanya Kortek tadi. Iya. Tapi nanti Kortek ini berarti akan disosialisasikan ulang lagi Pak ya? Nanti pasti akan disosialisasikan saya menanyakan ulang. Chat pribadi teman saya nih Pak. Siap Bang. Wan minta tanyakan katanya, kalau gaji 4,5 juta rupiah itu kena pajak lah? Nah, enggak. Saya langsung bilang enggak. Jadi kalau gajinya masih 4,5 juta per itu tahun ya? Sebulan. Ya, itu di bawah PTKP. Jadi penghasilan tidak kena pajak untuk orang pribadi yang single itu adalah 4.500.000. Jadi kalau masih di bawah 4.500.000 atau 4.500.000 itu nggak kena pajak. Nah, apalagi di bawah UMR ya. Ya, apalagi kalau UMR jelas nggak kena, karena kan masih 3 juta nggak kena. Tapi paling kena kalau di pegawai biasanya kena PPh 5% itu Pak? Nggak kena Bunda. Jadi kalau di bawah PTKP itu kan nggak kena. Yang kena itu kalau di atas PTKP. PTKP-nya adalah lebih dari 4,5 juta. Kecuali apa? Bukan pegawai. Misalnya saya jadi narasumber. Nah itu nanti pasti dipotong itu. Iya. Nggak ngelihat PTKP-nya. Makanya itu, ya. Makanya tadi saya bilang dipotong 5% Pak. Iya benar. Tahu dari situnya. Itu karena kita bukan pegawainya situ. Iya. Kalau kita pegawainya situ pasti ada PTKP-nya. Tapi kalau kita bukan pegawai di instansi atau di perusahaannya itu, kita cuma hanya ngisi atau kita sebagai konsultan sehari apa 2 hari kita langsung dibayar 2 juta gitu. Seminggu 3 kali kita dapat 3 juta. Nah, misalnya gitu ya, berarti nanti memang ada potongannya. Nah, nanti tidak memperhitungkan PTKP Bunda. Iya. Itu hanya dipotong kalau nggak salah 5% atau saja. Nah, nanti habis itu di SPT tahunan itu diperhitungkan. Waktu lapor SPT tahunan itu kan pian udah dipotong sekian. Itu ternyata penghasilan saya itu di bawah PTKP, tapi saya udah dipotong, berarti nanti dibalikan. Tapi kalau setelah penghasilan saya di total banyak PTKP, ternyata masih ada kurang bayar, berarti pian harus bayar kurangannya. Kalau ternyata udah dipotong pas, ya udah selesai. Hanya lapor yang aja. dikhawatirkan tadi. Jangan-jangan setelah lapor gitu kan ada kurang bayar, tapi sudah dipotong sebenarnya 5% sudah dipotong gitu ya. Kan potongnya pasti 5%. Tapi kalau penghasilan kita
dari narasumber dan lain itu sampai 200 juta, itu kan berarti kan ada harusnya kena tarifnya 5%, ada yang 15%. Nah, makanya itu akan kurang bayar Bunda. Gitu. Tapi kalau masih pas aja 5% ya. 5%. Nah, itu. Oke, baik. Ini kalau Belum terakhir Pak. Iya. Saya pernah dengar kan kita kan SPT tahunan 1 tahun sekali ya. Nah, saya pernah dengar SPT bulanan, Mbak. Jadi SPT bulanan ini itu hanya gimana tuh? Saya pernah dengar tuh. Ya, ada SPT masa namanya, SPT bulanan. Ini hanya untuk yang tertentu. Misalnya apa? Untuk yang PPN, PKP. Jadi wajib pajak yang statusnya PKP itu ada laporan bulanan, tiap bulan lapor. Untuk melaporkan apa? Pemungutan PPN-nya. Nah, ini khusus untuk yang PPN, itu ada bulanan. Yang kedua untuk perusahaan ada laporan bulanan. Untuk apa? Karena perusahaan kan yang motong pajaknya karyawan. Nah, itu harus lapor tiap bulan. Tiap bulan. Nah, kalau kita orang pribadi nggak ada, Pak. Iya, ya. Kalau ada opsi untuk SPT bulanan kah, SPT tahunan kah ya? Supaya ringan ya orang mencicil. Ada yang namanya angsuran, Bunda. Nah, itu dia. Nah, jadi angsuran namanya PPh pasal 25. Nah, jadi bagi memang yang punya usaha atau pekerjaan bebas, kita udah tahu nih bakal tahun ini saya aja kurang bayarnya sepama 12 juta. Ya kan, biar saya ringan, maka ada angsuran. Tahun ini 12 juta dibagi 12 berarti angsuran saya 1 bulan 1 juta. Nah, silahkan dibayarkan. Silahkan dibayarkan, diangsur paling lambat tanggal 15. Setiap bulannya? Ya, setiap bulannya. Diangsur 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ini apa? Untuk biar apa? Nanti pas tahun depan, saya ternyata dihitung, akhir tahun dihitung. Kurang bayar saya 14 juta. Saya udah nyicil nih 1 juta, 1 juta, berarti udah 12 juta. Saya tinggal bayar 2 jutanya. Supaya jangan terkejut. Biar terkejut. Tapi malah beberapa saya tawarkan kayak gitu malah, wah, kan sama saja saya nabung Pak, mendingan saya nabung sendiri aja. Itu pilihan ya. Tapi secara ketentuan sebenarnya kalau nabung sendiri kan bisa kepakai lagi. Melihat angkanya ada nih. Itu kadang kalau timbul keinginan. Kalau masuk udah aplik kan akan diambil. Kayaknya ada iPhone baru nih. Betul sekali. Oke deh Bu. Baik. Penerbangan sudah di depan. Baik, saudara pendengar, seru sekali ternyata kita ya untuk masalah perpajakan ini. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi hari ini benar-benar dapat memberikan pencerahan, khususnya bagi seluruh para pendengar yang memiliki NPWP, ya, orang yang terkategori sebagai wajib pajak. Oke. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Apri. Terima kasih Bunda Nelly. Mungkin ada closing? Oh iya, ini mengingatkan wajib pajak bahwa pelaporan SPT untuk orang pribadi paling lambat tinggal 31. Kami dari KP2KP Pelahari membuka layanan, walaupun Sabtu di minggu ini kita buka untuk layanan untuk wajib pajak. Silahkan datang di Sabtu minggu ini kalau memang yang belum lapor. Kita tunggu pelaporan SPT tahunannya. Mungkin terima kasih Bunda Nelly. Sampai jam berapa tuh Pak? Sampai jam 3. Jam 3. Jadi antrian kita tutup sampai jam 3, walaupun nanti masih antri kita layani sampai buka bersama. Sampai selesai. Sampai selesai. Dan ketika nanti melewati dari tanggal 31 Maret ada konsekuensi yang harus harus diterima oleh para wajib pajak. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Apri atas kebersamaannya. Terima kasih juga para pendengar yang sudah setia bersama kami. Stay tune di 102,3 dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Bayarlah pajak sehingga kita menjadi warga negara yang bijak. Saya Nelly Aryani. Operator Iwan Peri, bagi Anda yang mungkin mengulang kembali pembicaraan hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPL Tubareng FM 102,3. Rekan dengar tetap bersama kami.